Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar dulu ya. Bab 1211. Saudara, 3 lawan 1, Pei Sisen cukup terkejut saat mendengar kata-kata Ruan Chang. Dengan kekuatanmu, kamu benar-benar bisa melawan 3 orang sendirian. Ruan Chang mengangguk cepat. Dia masih sedikit gugup, karena orang di depannya bukan orang biasa. Jika dia ketahuan, dia pasti sudah mati. Sebenarnya, alasan dia berkata demikian adalah tentu saja untuk membantu Ye Guan menunda sejenak. Dia merasa bahwa apa yang dikatakan Kaisar Multiverse itu benar. Dia harus membuat pilihan antara kuil penciptaan dan Ye Guan. Akhir dari seorang yang tidak memihak biasanya tidak terlalu bagus. Tapi dia akhirnya memilih Ye Guan. Karena sederhana, ia percaya pada Kaisar Multiverse. Dia sangat mengenal karakter Kaisar Multiverse. Orang ini bukanlah pengecut biasa. Karena dia memilih untuk menyerah, hanya ada satu kemungkinan, yaitu dia dikalahkan dan diyakinkan. Tentu saja, alasan utamanya adalah Pei Sisen dan yang lainnya benar-benar tidak memperlakukannya sebagai manusia. Mereka malah memintanya untuk berurusan dengan orang-orang di belakang Ye Guan. Apa bedanya dengan memintanya untuk mati? Pei Sisen terdiam sejenak, lalu bertanya, mungkinkah guru melebih-lebihkan wanita itu? Ruan Chang menundukkan kepalanya sedikit dan tidak mengatakan apapun. Setelah beberapa saat, Pei Sisen menatap Ruan Chang, kami telah mengetahui bahwa Ye Guan pergi ke wilayah Jiushu. Ruan Chang buru-buru berkata, Pei Sisen, aku bersedia pergi ke wilayah Jiuzhou untuk mengambil kepala pria ini. Pei Sisen berkata dengan tenang, apakah kamu yakin bisa melakukannya? Ruan Chang mengangguk, baiklah, tapi mungkin butuh waktu. Aku harus mencari waktu yang tepat. Pei Sisen tiba-tiba berkata, tidak perlu, seseorang telah pergi ke wilayah Jiuzhou. Ruan Chang tertegun. Pei Sisen tiba-tiba berkata, namun, Anda dapat pergi ke wilayah Jiuzhou. Kami masih membutuhkan Anda untuk melakukan sesuatu, dan kami akan mengaturnya untuk Anda ketika saatnya tiba. Ruan Chang ingin menanyakan sesuatu. Tetapi dia masih sangat berhati-hati dan tidak bertanya. Dia mengangguk dan berkata, baiklah. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Setelah Ruan Chang pergi, Pei Sisen meliriknya dari kejauhan, lalu berbalik dan menghilang. Wilayah Jiuzhou, Panfu, pada awalnya, Ye Guan berpura-pura mengikuti Lin Li untuk berlatih, tetapi kemudian, dia berhenti pergi dan tinggal di perpustakaan Pan Mansion setiap hari. Dan kehadirannya semakin berkurang. Sebaliknya, Lin Li sekarang berada di puncak karirnya dan sedang dilatih dan dilindungi oleh Pan Mansion. Dengan bakat dan kecepatan kultivasinya saat ini, monster super akan muncul di Panzu pada waktunya. Hari itu, Lin Li tiba-tiba masuk ke perpustakaan. Ketika Ye Guan melihat Lin Li, dia sedikit terkejut, lalu tersenyum dan berkata, ada apa? Dibandingkan sebelumnya, Lin Li sekarang tidak lagi kekanak-kanakan dan lebih stabil. Lin Li buru-buru berjalan ke arah Ye Guan dan menariknya ke sudut. Ye Guan tampak bingung, ada apa? Lin Li tiba-tiba mengeluarkan sebuah gulungan, menyerahkannya kepada Ye Guan, dan berkata dengan tergesa-gesa, saudara Ye, cepat hafalkan. Ye Guan sedikit bingung, apa ini? Lin Li berkata, ini adalah metode kultivasi yang baru saja aku pelajari. Ini adalah metode kultivasi terbaik Panzu, Panwu Jue. Saudara Ye, cepat hafalkan. Ye Guan sedikit terkejut, Panwu Jue. Dia tahu bahwa ada 4 keterampilan ilahi yang hebat di wilayah Jiuzhou, dan Pan Wujue ini adalah salah satunya. Dia sedikit terkejut bahwa klan Pan benar-benar memberikan keterampilan ilahi ini kepada Lin Li. Jelas saja,
Klan Pan sangat menghargai Lin Li. Ye Guan menenangkan pikirannya, menatap Lin Li, dan bertanya sambil tersenyum, "Mengapa memberikannya kepadaku?" Lin Li menggaruk kepalanya, "Kamu adalah saudaraku Ye, lagi pula, kita berasal dari tempat yang sama, jadi kita harus saling membantu." Hati Ye Guan terasa hangat. Faktanya, selama kurun waktu terakhir, status anak di depannya ini telah jauh melampaui dirinya di klan Pan. Bahkan lelaki tua itu sekarang sangat menghormati Lin Li. Dapat dikatakan bahwa orang ini sekarang berada di puncak karirnya di klan Pan. Sebagai perbandingan, dia sudah seperti pria transparan. Namun pemuda di depannya masih memanggilnya kakak seperti sebelumnya. Ini sedikit mengejutkannya. Ye Guan mengambil gulungan itu, melihatnya sekilas, lalu berkata sambil tersenyum, "Teknik ini sangat bagus, cocok untuk kamu latih sekarang." Sambil berkata demikian, dia mengembalikan gulungan itu ke tangan Lin Li. Lin Li menatap Ye Guan, "Apakah kamu sudah menghafal semuanya?" Ye Guan mengangguk, "Ya." Lin Li menyeringai, "Bagus sekali, dan masih ada lagi." Sambil berbicara, dia mengeluarkan gulungan lain dan menyerahkannya kepada Ye Guan. "Tuliskan ini juga." Ketika Ye Guan mengambil gulungan itu dan melihatnya, dia tercengang. Gulungan ini ternyata adalah sebuah keterampilan pedang. Ye Guan menatap Lin Li, "Kamu berlatih ilmu pedang?" Lin Li mengangguk, "Ya." Ye Guan tersenyum dan bertanya, "Apakah kamu suka pedang?" Lin Li menggaruk kepalanya dan berkata dengan sedikit malu, "Aku hanya merasa sangat tampan." Ye Guan tiba-tiba tertawa. Memang, ketika banyak orang pertama kali mulai berlatih ilmu pedang, mereka tidak terlalu memikirkannya, mereka hanya menganggapnya keren. Ye Guan mengamati teknik pedang itu lebih saksama. Setelah beberapa saat, dia mengangguk sedikit. "Teknik pedang ini hampir tidak dapat diterima dan cocok untuk kamu latih sekarang." Sambil berkata demikian, dia mengembalikan gulungan itu kepada Lin Li. Lin Li berkata, "Saudara Ye, mengapa kamu tidak mengikutiku berlatih?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Saya suka membaca. Anda bisa datang dan membaca kapanpun Anda punya waktu." Lin Li mengangguk. "Oke." Setelah berkata demikian, dia menyeringai dan berkata, "Kalau begitu, Saudara Ye, bacalah buku itu, dan aku akan pergi berlatih." Ye Guan berkata, "Tunggu." Lin Li menatap Ye Guan, yang tersenyum dan berkata, "Jika kamu suka berlatih ilmu pedang, aku bisa mengajarimu teknik pedang. Namun, kamu tidak boleh memberitahu orang lain bahwa akulah yang mengajarimu." Lin Li sedikit terkejut. "Kakak Ye, kamu juga bisa menggunakan pedang?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Aku sudah tahu sedikit sebelumnya." Lin Li tersenyum dan berkata, "Baiklah, setelah aku mempelajari teknik pedang ini, aku akan belajar darimu, Saudara Ye." Ye Guan mengangguk. Oke. Setelah Lin Li pergi, Ye Guan terus membaca. Tetapi tidak lama kemudian, seorang wanita perlahan berjalan memasuki aula. Orang yang datang adalah Pan Ling. Melihat Pan Ling, Ye Guan sedikit terkejut. Dia menutup buku dan berkata sambil tersenyum, "Nona." Pan Ling mengangguk. Dia berjalan ke arah Ye Guan, melirik buku kuno di tangannya, dan berkata, "Ku dengar akhir-akhir ini kamu banyak membaca dan belum berlatih, kan?" Ye Guan mengangguk. "Ya." Pan Ling bertanya, "Mengapa kamu tidak berlatih?" Ye Guan berpikir sejenak, lalu berkata, "Sejujurnya, aku memang memiliki kemampuan kultivasi, tetapi karena beberapa alasan khusus, kemampuan kultivasiku telah disegel. Oleh karena itu, aku hanya perlu menunggu beberapa saat hingga segelnya terangkat." Ia memutuskan untuk berbicara terus terang,
karena wanita muda di depannya bukanlah orang bodoh dan tidak ada alasan atau dalih yang dapat menutupinya. Mendengar perkataan Ye Guan, Pan Ling mengangguk pelan. Jelas sangat puas dengan pengakuan Ye Guan. Sebenarnya, aku sudah menebak sebagiannya, karena tidak mungkin orang biasa tidak tertarik pada kultivasi. Aku sedikit penasaran, tingkat kekuatan kultivasi apa yang telah kamu capai sebelumnya? Ye Guan tersenyum dan berkata, sejujurnya, aku tidak tahu banyak tentang hal itu, karena pembagian wilayah di tempatku berbeda dengan yang ada di wilayah Kyushu. Pan Ling menatap Ye Guan tanpa berkata apa-apa. Ye Guan hendak berbicara ketika Pan Ling berkata, karena ayahku memintamu datang, aku percaya padanya. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Ye Guan tiba-tiba bertanya, Nona, bolehkah saya bertanya tentang seseorang? Pan Ling berhenti dan berbalik menatap Ye Guan, siapa? Ye Guan berkata, Ye An. Pan Ling tertegun, Ye An? Ye Guan mengangguk, ya, ekspresi Pan Ling tiba-tiba menjadi sangat aneh. Melihat ekspresi orang lain, Ye Guan tiba-tiba menjadi penasaran. Apakah kamu mengenalnya? Pan Ling menatap Ye Guan, tentu saja, Ye An sangat terkenal. Sangat terkenal? Ye Guan tiba-tiba tertawa, oh sial. Adikku tidak berbohong, dia melakukannya dengan sangat baik di sini. Pan Ling tiba-tiba bertanya, apa yang ingin kamu lakukan padanya? Ye Guan tersenyum dan berkata, saya saudaranya. Mata Pan Ling tiba-tiba membelalak. Kakak, Ye Guan mengangguk. Baiklah, kali ini aku datang ke wilayah Jiuzhou untuk mencari perlindungan padanya. Ekspresi Pan Ling tiba-tiba menjadi aneh. Melihat ekspresi pihak lain, Ye Guan sedikit bingung. Pan Ling menatap Ye Guan dan mengangguk sedikit. Memang, mereka mirip. Ye Guan tersenyum dan bertanya, di mana dia sekarang? Pan Ling berkata, dia seharusnya berada di depan menara Jiuzhou di domain Jiuzhou sekarang. Dia baru-baru ini bermain di peringkat Jiuzhou. Ye Guan bertanya dengan tergesa-gesa, bagaimana kita bisa sampai ke menara Jiuzhou? Pan Ling menggelengkan kepalanya. Kamu tidak memiliki kultivasi sekarang, jadi kamu tidak bisa pergi ke sana sama sekali. Aku sarankan kamu pergi ke sana setelah kultivasimu pulih. Ye Guan mendesah pelan. Mungkin agak sulit baginya untuk memulihkan tingkat kultivasinya saat ini. Rencana awalnya adalah mencari kakak perempuannya terlebih dahulu, lalu meminta bantuannya untuk mencari tahu asal-usul kuburan tersebut. Gadis ini jelas tidak sesederhana itu. Hanya dengan menyelesaikan masalah gundukan kuburan itu, budidayanya dapat dipulihkan. Dan dia tidak berani meminta bantuan orang luar dalam penyelidikan, karena lokasi pemakamannya sendiri tidak normal, dan dia tidak percaya bahwa dia tidak mempunyai musuh. Ini juga alasannya kenapa dia belum membiarkan gundukan tanah pemakaman itu keluar sampai sekarang. Namun, gadis ini telah berlatih dengan giat akhir-akhir ini, dan telah menguasai teknik mengangkat kepala dengan sempurna. Lagi pula, saya mendengar dari Guru Ta bahwa gadis ini nampaknya semakin membaik dalam teknik mengangkat kepala. Pan Ling bertanya, apakah kamu benar-benar saudara Ye An? Ye Guan menatap Pan Ling dan berkata sambil tersenyum, benarkah? Pan Ling memikirkannya, lalu berkata, kalau begitu aku bisa menghubunginya untukmu. Kalau dia bersedia menjemputmu, itu akan bagus. Ye Guan mengangguk cepat. Oke, Pan Ling tiba-tiba mengeluarkan jimat transmisi suara. Melihat ini, Ye Guan sedikit terkejut. Anda tahu, catatan transmisi suara memerlukan koneksi tertentu antara kedua belah pihak untuk dapat berkomunikasi satu sama lain. Artinya, kedua belah pihak harus saling mengenal. Apakah gadis ini kenal kakak perempuanku? Pada saat ini,
catatan transmisi suara di tangan Pan Ling tiba-tiba bergetar sedikit, dan tak lama kemudian, suara Yean tiba-tiba keluar dari catatan transmisi suara. Bajingan, apa yang ingin kau lihat dariku? Ye Guan, wajah Pan Ling menjadi gelap, dan dia bertanya dengan suara yang dalam. Apakah kamu punya adik laki-laki? Yean sedikit terkejut. Bagaimana kau tahu aku punya adik laki-laki? Oh, ngomong-ngomong, kurasa aku sudah memberitahumu sebelumnya. Kenapa? Kau tertarik pada adik laki-lakiku? Biar ku beritahu, adik laki-lakiku sangat romantis. Kau tidak bisa mengendalikannya, tapi dia sangat tampan. Kau bisa bermain dengannya. Kau tidak akan kalah. Ye Guan, Xiaota. Pertemuan tahunan telah usai. Saya bertemu dengan banyak nama besar dan berbincang dengan banyak penulis besar. Mereka semua mengatakan bahwa mustahil menulis buku tanpa air. Untuk itu, saya sangat membenci mereka. Bab 1212. Aku sibuk. Selamat tinggal. Mendengar kata-kata kejam Yean, wajah Pan Ling langsung menjadi gelap. Diamlah. Saudaramu ada di sampingku sekarang. Suara terkejut Yean tiba-tiba datang dari catatan transmisi suara. Wajah Ye Guan penuh dengan garis-garis hitam. Dia menatap catatan transmisi suara dan berkata dengan suara yang dalam, "Kakak, aku jadi mengandalkanmu. Bisakah kau datang dan menjemputku sekarang?" Dalam catatan transmisi suara, Yean terdiam sejenak, lalu berkata, "Saya sibuk. Sampai jumpa." Setelah mengatakan ini, catatan transmisi suara keluar. Ye Guan, Pan Ling menatap Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Tak seorang pun dari mereka berbicara. Setelah beberapa saat, Pan Ling bertanya, "Apakah dia saudara kandungmu?" Ye Guan, Pan Ling menatap Ye Guan dan berkata, "Kamu harus menunggu sampai kultivasimu pulih sebelum pergi ke menara Jiuzu sendirian." Ye Guan sakit kepala. Mengapa adiknya ini agak tidak bisa diandalkan? Bukankah dia menyuruhku untuk datang dan bergabung dengannya? Pan Ling menatap Ye Guan dan berkata, "Aku harus pergi melakukan sesuatu dalam beberapa hari. Aku akan melewati menara Jiuzu. Aku bisa mengantarmu ke sana nanti." Ye Guan buru-buru berkata, "Terima kasih banyak." Pan Ling mengangguk, tidak berkata apa-apa lagi, dan berbalik untuk pergi. Di perpustakaan, Ye Guan terus membaca. Dia sangat tertarik dengan budaya daerah Kyushu, terutama beberapa legenda. Di luar, begitu Pan Ling keluar, Kulao berjalan di depannya. Pan Ling berkata dengan tenang, "Aku tahu siapa dia. Jangan khawatir." Selama ini, perilaku Ye Guan yang tidak biasa telah menyebabkan depan mansion mulai curiga. Semua orang curiga bahwa orang ini adalah mata-mata yang dikirim oleh Bu Huzu. Alasan Pan Ling datang menemui Ye Guan kali ini sebenarnya untuk mencari akar permasalahannya. Orang tua itu mengangguk sedikit. "Itu bagus." Pan Ling bertanya, "Bagaimana kabar orang dari Wuzu?" Oldku berkata dengan suara yang dalam, "Ada 2 orang di Wuzu. Yang satu adalah Taichu. Orang ini memiliki bakat yang mengerikan, tidak kalah dengan Lin Li. Selain itu, ku dengar orang ini memiliki fisik yang istimewa. Tetapi aku tidak tahu apa itu. Selain orang ini, ada juga seorang wanita bernama Yue Liu. Bakat wanita ini tampaknya lebih lemah." Pada titik ini, dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Orang-orang ini semua memiliki keberuntungan dari 9 provinsi. Bahkan jika bakat mereka lebih lemah, mereka dapat menebusnya dengan keberuntungan. Yang saya khawatirkan sekarang adalah bahwa dalam waktu dekat, dalam kompetisi 9 provinsi, orang-orang kita akan menghadapi Wuzu." Pan Ling berkata, "Maksudmu kita perlu mencari orang baru untuk dilatih sekarang, kan?" Kutua mengangguk. Dia sudah menyerah pada Ye Guan sekarang.
Meskipun orang ini bertingkah seperti orang luar biasa, tidak ada gunanya jika dia tidak bisa maju untuk bertarung. Pan Ling berkata dengan tenang, latih saja Lin Li dan Pan Yun dengan baik. Pan Yun adalah anggota klan Pan, dan juga merupakan jenius paling luar biasa dari generasi muda klan Pan. Tentu saja, dibandingkan dengan Lin Li, yang memiliki keberuntungan Kyushu, bakatnya tampak tidak berarti. Seringkali, jika Anda hanya beruntung, bakat dan kerja keras sebenarnya hanyalah awan. Selain itu, bakat kultivasi Lin Li tidak lemah. Sebaliknya, sangat kuat. Yang terpenting, orang ini bekerja sangat keras. Si tuaku menghela napas. Sayang sekali kita tidak dapat menemukan jenius lain di kota Jiuzhou kali ini. Pan Ling berkata, jangan terlalu banyak berpikir. Mari kita buat beberapa pengaturan. 3 hari kemudian, aku akan pergi ke kota Jiuzhou. Aku akan membawa Pan Yun dan Lin Li bersamaku. Ye Guan juga akan pergi. Ku Lao mengangguk. Oke, setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Waktu berlalu dengan cepat dan 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ini, Ye Guan dipanggil lebih awal. Ketika dia sampai di pintu, Lin Li berlari menghampiri dan berkata sambil tersenyum, Kakak Ye. Ye Guan sedikit terkejut. Kau juga ikut? Lin Li mengangguk dan berkata dengan gembira. Nona tertua berkata dia akan mengajak kita jalan-jalan ke kota Jiuzhou. Kota Kyushu, Ye Guan mengangguk, lalu menatap lelaki satunya, yang berbadan kekar dan tampak sangat tangguh. Lin Li tersenyum dan berkata, ini adalah saudara Pan Yun, sepupu wanita tertua. Ye Guan menatap ke arah Pan Yun dan tersenyum. Halo. Pan Yun melirik Ye Guan dan mengangguk sebagai salam. Pada saat ini, Pan Ling perlahan berjalan keluar dari gerbang rumah besar. Saat ini, Pan Ling masih mengenakan gaun hitam ketat, memperlihatkan sosoknya yang ramping dan anggun, sangat hot. Di samping Pan Ling ada juga Ku Lao. Pan Ling membawa Ku Lao ke depan ketiga orang itu. Ia menoleh untuk melihat Ku Lao. Ku Lao merentangkan telapak tangannya, dan sebuah jimat tiba-tiba terbang keluar dari telapak tangannya. Jimat itu langsung berubah menjadi cahaya biru dan jatuh di kaki semua orang. Ledakan, cahaya biru melesat ke langit, seketika menyelimuti beberapa orang. Dalam sekejap, beberapa orang menghilang dari tempat itu. Di saluran teleportasi, Lin Li melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Setelah keluar, semua yang ada di luar terasa asing baginya. Ye Guan tiba-tiba bertanya, Nona, apakah hubungan antara Panzu dan Wuzu tidak terlalu baik? Pan Wu mengangguk, ya. Ye Guan berkata, maksudku, jika orang-orang Wuzu tahu bahwa Lin Li keluar sekarang. Mendengar kata-kata Ye Guan, Pan Ling dan Ku Lao keduanya sedikit terkejut. Pan Ling berkata, kami secara alami memikirkan hal ini, dan seseorang melindungi kami secara rahasia. Ye Guan Dao, apakah ayahmu belum kembali? Pan Ling menggelengkan kepalanya, tidak. Ye Guan Dao, bisakah Anda menghubungi? Pada saat ini, Pan Yun di samping tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, Tuan Ye, perhatikan kata-katamu. Ye Guan melirik Pan Yun tanpa berkata apa-apa, tetapi menatap Pan Ling yang mengerutkan kening. Ekspresi wajah Ye Guan berangsur-angsur menjadi sedikit tidak sedap dipandang, karena ekspresi Pan Ling setara dengan memberitahunya bahwa dia tidak dapat menghubunginya. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, Panzu dan Wuzu adalah musuh bebuyutan. Jika aku jadi mereka, aku pasti tidak akan membiarkan Lin Li hidup. Begitu pula, Panzu seharusnya punya rencana serupa untuk mengincar para penjahat dan jenius di Wuzu, kan? Pan Ling berkata dengan suara yang dalam, sebenarnya,
kita berdua memiliki kesepakatan bahwa para master tingkat atas tidak diperbolehkan menyerang generasi muda dari kedua belah pihak. Karena semua orang tahu bahwa jika para master tingkat ayah dan lainnya menargetkan generasi muda, mereka tidak akan dapat dihentikan. Tapi, Ye Guan berkata, tentara bayaran. Pan Ling mengangguk, ya. Ekspresi Pan Ling berangsur-angsur menjadi serius. Sebenarnya, Pan Zu sedikit takut dengan para tentara bayaran itu. Orang-orang ini haus darah dan kejam, terutama kelompok tentara bayaran bandit sebelumnya, yang sangat menakutkan. Kemanapun mereka lewat, tidak ada yang dibiarkan hidup, bahkan sarang semut pun akan dibakar. Untungnya, para tentara bayaran ini tidak berniat merebut wilayah. Mereka berkelana di berbagai peradaban kosmik, terkadang menjalankan beberapa misi, tetapi sebagian besar waktu mereka sebenarnya sedang menjelajahi rahasia kuno. Sebagai perbandingan, arkeologi seringkali lebih menguntungkan daripada perampokan. Ye Guan tiba-tiba berkata, saya harap saya terlalu memikirkannya. Dia harus berhati-hati saat keluar sekarang. Dia sekarang ada di Pan Zu. Jika Wu Zu mengambil tindakan, dia tidak akan membiarkannya pergi jika dia melihatnya. Pada saat ini, Pan Ling tiba-tiba menoleh untuk melihat lelaki tua di sampingnya dan berkata, hubungi Paman Jiu. Si tuaku ragu-ragu sejenak, lalu berkata, ini mengganggunya, iya. Pan Ling menggelengkan kepalanya, kita harus berhati-hati. Ku Lao mengangguk. Oke, setelah berkata demikian, dia mengeluarkan jimat transmisi suara. Pan Ling menatap Ye Guan yang berdiri di sampingnya. Kamu cukup bijaksana. Ye Guan tersenyum dan berkata, lebih baik berhati-hati saat kamu keluar. Pan Ling mengangguk. Benar, Lin Li tiba-tiba berkata, saudara Ye, ku dengar Tai Chu dan Yue Liu sama-sama ada di Wuzhu. Ye Guan menatap Lin Li dan berkata sambil tersenyum, ya, tapi kalian mungkin akan menjadi musuh di masa depan. Lin Li terdiam. Selama kurun waktu ini, si tuaku tidak hanya mengajarinya cara berlatih, tetapi juga mengajarinya banyak hal tentang wilayah Jiuzhu, terutama dendam antara Pan Zu dan Wuzhu. Ye Guan menepuk bahu Lin Li dan berkata, jangan terlalu banyak berpikir, berlatihlah dengan baik dan hiduplah dengan baik. Lin Li mengangguk. Ya, Ye Guan menatap Lin Li di depannya, merasa sedikit rumit. Setelah meninggalkan kota kecil dan datang ke dunia luar, banyak hal akan perlahan-lahan hilang. Pada saat ini, Xiao Ta tiba-tiba berkata, ada bahaya. Apakah ada bahaya? Ye Guan tertegun sejenak. Saat berikutnya, dia menoleh tajam untuk melihat Pan Ling di sampingnya. Ada bahaya. Ada bahaya. Ketika mereka mendengar kata-kata Ye Guan, mereka semua tercengang. Pada saat ini, Pan Ling tiba-tiba mengangkat tangan kanannya ke atas. Cahaya hitam menyapu dari telapak tangannya dan langsung berubah menjadi perisai pelindung, menutupi mereka semua. Hampir pada saat yang sama, terowongan ruang waktu di sekitarnya tiba-tiba bergetar hebat, dan kemudian ribuan cahaya pedang tiba-tiba menyapu masuk. Ledakan, dengan suara ledakan keras, seluruh terowongan ruang waktu hancur. Ketika Ye Guan dan yang lainnya muncul lagi, mereka sudah berada di langit berbintang yang gelap dan mereka masih berada di dalam perisai hitam. Pan Ling, yang memimpin, memiliki ekspresi yang sangat serius. Matanya tertuju pada kejauhan. Di ujung pandangannya, seorang pria dengan satu tangan dan mengenakan jubah hitam perlahan berjalan ke sana. Dia memegang pedang di tangan kanannya, dan memancarkan energi pedang yang sangat kuat. Galaksi di sekitarnya mulai mendidih saat ini. Melihat lelaki yang lengannya patah, raut wajah Pan Ling tiba-tiba berubah. Kelompok tentara bayaran Shikigami, pedang Shiki abadi. Pedang abadi,
Mendengar kata-kata Pan Ling, ekspresi Kulao dan Pan Yun di samping mereka berubah. Di seluruh wilayah Jiuzhou, terdapat 2 kaisar pedang dan 3 dewa pedang. Kelima pendekar pedang ini dikenal sebagai puncak ilmu pedang di wilayah Jiuzhou. Wajah Pan Ling berubah sedikit jelek. Dia tidak menyangka orang seperti itu akan menargetkan Pan Zu. Pan Ling menatap si Jianxian. Pan Zu dan kelompok tentara bayaran Shikigami Mu tidak pernah punya dendam. Kau. Pendekar pedang itu tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Pupil mata Pan Ling tiba-tiba mengecil, dan pada saat berikutnya, cahaya pedang menebasnya dengan ganas. Wah, dalam sekejap, perisai cahaya hitam yang melindungi mereka bergetar hebat lalu retak. Sebelum semua orang bisa bereaksi, cahaya pedang lain menebas mereka dengan ganas. Ledakan, dalam sekejap, perisai cahaya hitam yang menyelimuti semua orang hancur berkeping-keping, berubah menjadi pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya dan berhamburan kemana-mana. Kekuatan pedang yang dahsyat itu mengejutkan semua orang dan membuat mereka mundur dengan kasar. Bersambung.